Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji tafsir surah Al-Ghasyiyah. Yang insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan membahas ayat 17 sampai 26 ya. Bagian akhir dari surah Al-Ghasyiyah. Bagi Bapak Ibu dan hadirin yang membawa Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an atau membawa aplikasi ya, handphone, aplikasi Al-Qur'an, silahkan dibuka surah Al-Ghasyiyah. Surah yang ke-88 kita akan bahas mulai ayat yang ke-17. Sudah ketemu Bapak Ibu? Jadi kalau sudah mari kita baca dulu ayat yang akan kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta muzakkir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar. Inna ilayna iyabahum. Summa inna alayna hisabahum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian, kita sudah membaca dari ayat 17 sampai ayat terakhir surah Al-Ghasyiyah. Nah, di dalam tafsir Al-Mukhtasar dikatakan walamma zakarallahu tafawuta ahwalil asqiya'i wa su'ada'i fil akhirah. Ketika sebelumnya Allah menyebutkan tingkatan keadaan al-asqiya ya, orang-orang yang menderita, wa su'ada, dan orang-orang yang ya, bahagia di akhirat, fil akhirah, wajjaha anzaru al-kufar ilama yadulluhum ala qudratil khaliqi wa husni khalqihi. Lalu Allah mengarahkan
pandangan orang-orang kafir kepada sesuatu yang menunjukkan mereka akan kekuasaan Al-Khaliq, Allah sang pencipta, wa husni khalqihi, dan mengarahkan pandangan mereka kepada sesuatu yang menunjukkan bagusnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Supaya mereka juga beriman. Itu. Liyastadillu bidzalika 'alal iman. Agar mereka mencari petunjuk dengan penciptaan Allah itu yang disebutkan tadi di ayat 17 sampai 20 ya. Untuk beriman. Nah, akhirnya kalau mereka beriman, mereka masuk surga. Fayakunu as-su'ada. Lalu mereka pun akhirnya menjadi orang-orang yang bahagia ya. Itu tujuannya. Maka di ayat 17 Allah mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka tidakkah mereka orang-orang kafir itu memperhatikan unta, bagaimana unta itu diciptakan. Nah, jadi Allah menyuruh hamba-hambanya untuk melihat, memperhatikan kepada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, di mana semua makhluk Allah ciptakan itu dalatun ala qudratihi wa azamatihi, menunjukkan akan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, Allah menyuruh ya orang-orang kafir termasuk kita ya hamba-hambanya memperhatikan, melihat unta, bagaimana unta itu diciptakan. Unta itu khalqun ajib tarkibuha gorib. Unta itu kata Ibnu Katsir makhluk yang mengagumkan. Tarkibuha gorib. Sosoknya, susunan tubuhnya itu gorib ya. Gorib itu aneh ya. Fa inna fi ghayatil quwwati wasiddah. Dan unta itu adalah hewan yang kuat, sangat kuat. Wa hiya ma adzalika talinu lil hamlis sakil. Tapi meskipun demikian, dia mudah gitu. Mudah diatur untuk membawa barang-barang yang berat. Bahkan tunqadu lil qaidid dhaif, dan bisa dikendalikan oleh sesuatu yang lemah ya, lebih lemah daripada si unta itu, yaitu manusia ya. Kita kalau naik unta, kuatnya kuatan unta, tapi dia bisa kita kendalikan. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian, dagingnya bisa dimakan, bulu-bulunya bisa, kulitnya bisa dimanfaatkan, ya, susunya bisa diminum, bahkan air kencingnya pun bisa diminum. Iya, air kencing unta bisa diminum. Nah, kan dulu sempat heboh di negeri kita ini. Ada seorang tokoh ustadz minum air kencing unta. Karena memang ada hadisnya. Jadi dulu pernah Rasul menyuruh ya orang-orang untuk meminum air kencing unta. Walaupun kalau di mazhab Asy-Syafi'i itu untuk obat gitu ya. Kalau untuk obat tidak ada masalah. Tapi jumhur mengatakan bukan. Karena jika air kencing itu najis, segala sesuatu yang najis itu haram ya. Segala sesuatu yang najis itu haram dikonsumsi. Tapi sesuatu yang haram belum tentu najis gitu. Andai kata air kencing unta itu najis gitu ya, dia hanya boleh diminum karena untuk sakit, itu nanti bertentangan dengan hadis Nabi yang lain. Nabi mengatakan ya, innallaha anzala da'an wa dawa'an likulli da'in dawa. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dengan obatnya. Setiap penyakit ada obatnya kata Allah Ta'ala. Fatadawau, maka berobatlah kalian, wala tadawau biharamin. Tetapi janganlah kalian berobat dengan yang haram. Nah, ini akan bertentangan dengan hadis ini apabila ya, air kencing unta itu najis. Nah, air kencing hewan yang halal dimakan dagingnya Bapak Ibu, unta, sapi, kambing, nah, dan kotorannya ya termasuk kerbau,
Termasuk kuda halal nggak dimakan? Halal. Ayam itu Bapak Ibu kotorannya tidak najis. Kotoran tidak najis. Mana dalilnya? Kok kotoran hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya itu tidak najis? Dalilnya adalah ya, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, hal nusalli fi marabidil ghanam. Wahai Rasulullah, apakah boleh kita sholat di kandang kambing? Apa kata Nabi? Naam, Rasul. Silahkan kalian sholat di kandang kambing. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kandang kambing itu kira-kira ada kotorannya atau tidak? Ada. Gitu. Ada kotorannya. Bahkan dalam hadis Bukhari disebutkan dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi marabidil ghanam. Dulu Nabi itu salatnya di kandang kambing. Summa sami'tuhu ba'd yaqul, kemudian aku mendengarnya, ya. Beliau berkata, kana yusalli fi marabidil ghanam qabla an yubniyal masjidu. Jadi Rasul itu salat di kandang kambing sebelum dibangun masjid. Nah, jadi Nabi sendiri pun pernah salat di kandang kambing. Sebelum masjid dibangun, beliau salatnya di kandang kambing. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, termasuk dari Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, jadi Rasul mengatakan fasallu fi marabidil ghanam. Salatlah kalian, kalau tidak menemukan masjid maksudnya, fi marabidi al-ghanam, di kandang-kandang kambing. Nah, inilah dalil yang menunjukkan bahwa kotoran hewan yang dimakan, yang halal dimakan dagingnya, itu tidak najis Bapak Ibu. Tidak najis kotorannya. Andai kata najis, maka tidaklah mungkin Rasul sholat di kandang kambing. Tidaklah mungkin beliau mempersilahkan sahabat sholat di kandang kambing. Nah, maka al-istimbat atau kesimpulan dari hadis ini, ya, kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya itu tidak najis. Berarti air kencing unta itu najis atau tidak? Tidak najis. Gitu. Nah, ini. Dan andai kata itu najis, ya, walaupun untuk sakit itu tidak boleh. Sesuatu yang najis Bapak Ibu tidak boleh dijadikan obat. Karena sesuatu yang najis itu haram dikonsumsi. Haram dikonsumsi. Tidak boleh dijadikan obat berdasarkan hadis tadi. La tadawau, kata Nabi, janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram, yang najis haram. Nah, tetapi tidak semua yang haram najis kan gitu. Apa misalnya yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya, orang berobat dengan sesuatu yang haram? Apa Bapak Ibu? Apa Pak? Kencingnya sendiri diapain Pak? Diminum. Ini nggak boleh. Kalau kencing manusia jelas najis dan itu haram. Iya. Nah, itu nggak boleh Bapak Ibu. Atau kalau obat tipes apa Bapak Ibu? Atau asma akut. Cacing. Kalau tipes? Nah, kelelawar. Kelelawar itu halal apa haram Bapak Ibu? Haram. Kenapa haram? Bertaring. Maka nggak boleh berobat dengan kelelawar. Saya pernah dengar katanya ada orang, entah tipes atau asma gitu ya, pakai ini Bu, Pak, anak tikus yang masih merah-merah. Apa namanya? Ya itu namanya cindil. Itu dimakan lek gitu. Hidup. Nah, itu Bapak Ibu haram, tidak boleh. Itu haram. Karena Nabi mengatakan wala tadawau bi haramin. Termasuk bapak-bapak, katanya kalau pengen perkasa minum darah ular kobra katanya. Makanya di Lempuyang itu ada warung ular kobra. Ada. Konon katanya itu bisa membuat para laki-laki jadi perkasa.
Itu walaupun mungkin usia udah 60 tahun gitu ya. Nah, itu nggak boleh berobat ya, supaya tidak impoten misalnya dengan mengkonsumsi darah ular kobra atau daging kobra. Karena ular itu haram. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian. Kecuali untuk obat luar. Katanya salep dari toke itu bisa ngobati gatal. Nah, kalau itu boleh. Karena di luar. Tapi kalau dimasukkan ke dalam tubuh, nah itu yang nggak boleh. Wala tadawau biharamin. Mana dalil kalau obat luar boleh? Memakai sutra bagi kaum laki-laki halal apa haram Bapak Ibu? Haram kan? Tapi bolehkah? Adakah kalanya di mana kaum laki-laki boleh pakai sutra? Kapan itu? Enggak. Waktu manten enggak boleh, Pak. Waktu sakit gatal kulitnya. Dulu ada 2 orang sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, ketika sakit gatal hikah asobat humul hikah, itu mereka pakai kain sutra karena lembut kan sutra. Nah, itu boleh untuk di luar. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, nah ini dalil kebolehan laki-laki menggunakan atau memakai kain sutra ketika kena penyakit gatal. Ini menunjukkan kalau yang haram itu untuk dijadikan obat di luar tubuh itu dibolehkan. Tapi kalau untuk diminum, dikonsumsi itu tidak boleh. Nah, unta ini Bapak Ibu sekali lagi tadi bahkan air kencingnya bisa diminum. Nah, itu keajaiban unta. Tapi kalau kambing, sapi walaupun halal dimakan dagingnya itu nggak ada. Ya, nggak ada dalil yang boleh untuk diminum ya, walaupun dia tidak najis. Kan tidak setiap yang tidak najis boleh dimakan, ya atau tidak? Ada sesuatu yang tidak najis tapi tidak boleh dimakan. Apa contohnya? Tidak najis tapi tidak boleh dimakan. Darah hewan najis nggak? Sapi? Tidak. Jadi kalau kita nyembelih kurban kena darah sapi itu tidak najis. Nah, tetapi boleh dimakan atau tidak? Tidak boleh dimakan. Dijadikan seperti apa itu? Saren ya, itu tidak boleh. Makan darah yang memancar itu tidak boleh, dibekukan. Termasuk Bapak Ibu makan besi itu boleh nggak? Besi najis nggak besi? Enggak kan? Ya nggak boleh juga. Makan batu juga nggak boleh, walaupun dia tidak najis gitu. Jadi ada sesuatu yang tidak najis tapi tidak boleh dikonsumsi. Jadi baik Bapak Ibu dan sekalian itu. Kemudian ya wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan lihatlah bagaimana langit ditinggikan. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, coba pikirkan, perhatikan kaifa rafa'allahu azza wa jalla as-samaa'a 'anil ardi. Hadza ar-raf'ul azim. Coba perhatikan bagaimana Allah meninggikan langit dari bumi. Ini suatu ketinggian yang sangat luar biasa. Tinggi sekali. Ada yang pernah ngukur berapa jaraknya? Jauh tingginya. Ada yang tahu berapa beratnya langit? Diangkat tanpa tiang kan? Iya Bapak Ibu. Tapi nggak jatuh. Padahal tebalnya langit itu, satu langit tebalnya adalah masiratu khamsimi'ati sanah. Setebal perjalanan 500 tahun. Itu satu lapis langit, satu lapis langit. Kira-kira kalau kita bikin roti setebal perjalanan 1 tahun, berat nggak itu? Itu berat sekali kan? Ini langit yang luasnya kita nggak tahu, lebarnya kita nggak tahu. Tebalnya itu masiratu khamsimi'ati sanah. Tapi apakah jatuh? Jatuh ke bumi atau tidak Bapak Ibu? Tidak, jatuh itu ke bawah bukan di atas. Nah, ini suatu keajaiban. Maka perhatikan. Ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Bahkan tidak ada langit yang retak, enggak ada. Afala yanzuru ilas sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj, dalam surah Qaf ayat 6. Tidakkah mereka melihat ke langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami membangun langit itu, bagaimana kami menghiasi langit itu, wa ma laha min furuj, dan di langit itu enggak ada retak sedikit pun. Nah, ini Allah di dalam surah yang lain menyuruh kita untuk memperhatikan langit. Sesuatu yang sangat luar biasa ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat,
dan lihatlah bagaimana gunung-gunung ditegakkan di atas muka bumi ini. Yang fungsinya supaya bumi tidak goncang. Nah, supaya ya sebagai pasak para penduduk bumi bisa tenang, Bapak sekalian. Dan wa ja'ala fiha ma ja'ala minal manafi'i wal ma'adini. Allah menjadikan di dalam gunung-gunung itu ada banyak manfaat, bahkan ada barang-barang tambang ya yang ada di gunung. Nah, itu semua keajaiban ciptaan Allah Ta'ala yang perlu diperhatikan dan dipikirkan. Lalu yang keempat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan lihatlah bagaimana bumi dihamparkan, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, sehingga kita ya, bisa berjalan di atas kendaraan, bisa berjalan di atas kaki kita sendiri dengan tenang, ya, tidak bahkan kita bisa membuat bangunan di atas muka bumi ini yang Allah sudah hamparkan. Nah, ini sesuatu yang perlu diperhatikan, dilihat supaya kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun nanti ada ya khilaf di antara para ulama terkait dengan apakah bumi ini datar atau bumi ini bulat ya. Kalau di tafsir Al-Imam As-Sa'di, beliau cenderung berpendapat bahwa bumi itu bulat. Dan saking besarnya kita enggak merasakan kebulatan bumi. Saking besarnya lingkaran bulat bumi itu, kita yang tinggal di satu tempat tidak bisa merasakan bahwa bumi itu bulat. Nah, jadi dihamparkan. Tetapi dalam tafsir Al-Jalalain ya, beliau mengatakan annal ardo sathun wa alaihi ulama syar'i, bahwa bumi itu datar. Nah, itulah pendapat para ulama syar'i, kata beliau. La kurroh, bukan bulat. Jadi ada khilaf di antara para ulama tafsir tentang apakah bumi itu datar ataukah bumi itu bulat. Ya. Kalau saya Al-Imam As-Sa'di mengatakan, beliau mengatakan fa inna tastihal ardi innama alladhi law sataha lam yabqa lahu istidaratu al-arya. Jadi bumi itu yang apabila dihamparkan tadi, nah, ada kesan seakan-akan tidak bulat lagi, gitu ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain ya. Nah, bahkan tadi kalau dihamparkan fa innat tastiha innama yunafi karawiyatu al-jismi as-saghir jiddan. Sesungguhnya dihamparkannya bumi itu dia menafikan kebulatan bumi bagi fisik yang kecil sekali seperti kita. Jadi kalau bumi, nah, Allah mengatakan wa'lam anna tastihal ardi la yunafi annaha qurratun mustadirah. Ketahuilah sesungguhnya penghamparan bumi itu tidak menafikan bahwa bumi itu kurroh itu bulat seperti bola tadi, mustadiroh ya, bulat gitu. Itu tidak menafikan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa pendapat Al-Imam As-Sa'di bumi itu bulat. Tapi dihamparkannya itu tidak menafikan kebulatan bumi, kata beliau. Nah, ada khilaf di antara para ulama tafsir ya terkait apakah bumi ini datar atau bulat. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, tadi di ayat keberapa? 20 tadi ya, wa ilal ardi kaifa sutihat. Lalu fadzakir innama anta mudzakir. Nah, maka berilah peringatan Muhammad, sesungguhnya engkau adalah hanyalah pemberi peringatan. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Ini menunjukkan bahwa memberikan nasihat kepada orang, memberikan peringatan kepada mereka
dengan mendakwahi mereka. Ini adalah tugas Nabi, juga tugas kita sebagai umatnya. Jadi kalau kita melihat ada sesuatu yang perlu diperbaiki, ada kemungkaran yang perlu dihentikan, maka ingatkan, fadzakir. Nah, tapi setelah kita ingatkan ternyata kemungkaran itu tidak berhenti misalnya, kesalahan itu tidak diperbaiki, ya sudah. Tugas kita hanya memberi peringatan. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusayyitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Jadi kita Bapak Ibu, berdasarkan dua ayat ini ya, satu bahwa kita wajib mengingatkan siapapun ya yang menyimpang. Tetapi ketika kita sudah beri peringatan, kok dia misalnya tidak berubah, ya sudah, kita sudah menunaikan kewajiban kita. Sementara yang merubah itu bukan kuasa kita, hanya Allah yang bisa merubah seseorang, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena dalam ayat ke-23-nya Allah mengatakan ayat 22 ya, lasta alaihim bimusayyitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Nah, ini Bapak Saudara. Mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir ya. Jadi Rasul disuruh oleh Allah untuk mengingatkan mereka, kalau toh mereka tidak berubah, ya sudah. Nah, kamu tidak bisa menguasai mereka. Nah, begitu juga Bapak sekalian, kita tentu saja mengingatkan keluarga kita, anak istri kita, kalau wanita berarti suami dan anak-anaknya, itu perlu. Ya, ketika suaminya tidak sholat, atau ada suami istrinya tidak sholat, tidak berhijab, ingatkan. Nah, kalau sudah diingatkan kok tidak berubah, ya sudah. Tugas kita memberi peringatan. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan, fa inna ma alaikal balag wa alainal hisab. Nah, sesungguhnya tugasmu itu hanyalah menyampaikan. Yang menghisab nanti kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul disuruh oleh Allah untuk mengingatkan umatnya, mengingatkan manusia untuk menyampaikan, tetapi kamu tidak bisa maksa. Maka Abdullah bin Abbas, Mujahid dan yang lain mengatakan, lasta alaihim bijabbar. Kamu tidak bisa memaksa mereka. Ayat lasta takhlukul iman fi qulubihim, atau kamu tidak bisa membuat hati mereka itu iman. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian dalam salah satu hadis Nabi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia supaya mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla. Apabila mereka mengatakan la ilaha illallah, maka darah mereka terjaga dariku, harta mereka juga terpelihara. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Nah, maksudnya kecuali apabila ada sesuatu yang mereka langgar, nah itu darahnya, hartanya kembali tidak terpelihara. Wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla, dan perhitungan mereka itu nah Allah nanti yang akan menghitung, Allah azza wa jalla. Nah, ini dalam hadis Nabi diterangkan seperti itu, Bapak sekalian, ya. Artinya Nabi disuruh untuk menyampaikan kepada umat orang-orang kafir untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu, nah, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, hadis-hadis disebutkan di situ. Nah, lalu pada ayat berikutnya setelah fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusayyitir illa man tawalla wa kafar, kecuali orang yang berpaling dan kufur. Nah, ya kalau ada orang berpaling dari amal soleh, berpaling dari kebenaran, nah ini Bapak Ibu dan sekalian, apa? Fa yu'adzibuhullahul azabal akbar. Nanti Allah yang akan mengazab mereka dengan azab yang besar. Jadi kalau Rasul tidak bisa memaksa mereka,
lalu mereka berpaling dari kebenaran, mereka mengingkari kebenaran, nanti Allah yang akan mengazab mereka. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Jadi itu nanti urusan Allah. Ya, kalau ada orang sudah kita nasihati, sudah kita kasih peringatan kok tidak mau berubah, sudah. Nanti itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Fa yu'adzibuhullahul azabal akbar. Nah, lalu diperkuat oleh hadis Nabi, ya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa ada seorang sahabat, ya, namanya Khalid bin Muawiyah. Dia bertanya kepada Abu Umamah Al-Bahili tentang an alyani kalimatin sami'aha min Rasulillah SAW, tentang kalimat yang paling lembut yang pernah dia dengar dari Rasul SAW. Maka Rasul Abu Umamah Al-Bahili mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ala kullukum yadkhulu al-jannata illa man sarada 'ala Allah. Ketahuilah sesungguhnya setiap kalian itu masuk surga, kata Rasulullah SAW. Kullukum yadkhulu al-jannah. Setiap kalian masuk surga illa man sarada 'ala Allah, kecuali orang yang menyimpang dari Allah. Siradal ba'iri ala ahlihi, sebagaimana menyimpangnya seekor unta dari pemiliknya. Nah, maka orang yang menyimpang dari jalan Allah, maka mereka tidak akan masuk surga. Hadis rawahu Ahmad. Siapa orang menyimpang tadi? Sudah diingatkan, sudah diberi peringatan, dia tetap tidak mau berubah. Nah, kalau dalam ayat keberapa tadi? Ya. Dalam ayat ke-24, orang yang menyimpang itu akan diazab oleh Allah dengan azab yang besar. Kalau berdasarkan hadis Nabi tadi, orang yang menyimpang itu tidak akan masuk surga. Nah, ini Bapak Ibu, hadis akhrajahu Ahmad. Kemudian dua ayat terakhir, inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum, kata Allah Ta'ala. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Ya, setiap orang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapapun mereka kelak nanti pada hari kiamat, summa inna alayna hisabahum, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah yang akan membuat perhitungan dengan mereka, atas mereka. Jadi semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi orang-orang yang dinasihati, diberi peringatan tidak mau berubah, nanti kelak mereka akan kembali kepada Allah dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kesimpulan dari ayat-ayat ini, ya, di dalam tafsir Aisarut Tafasir disebutkan ada 3, ya. Kesimpulan yang pertama, ayat-ayat yang tadi kita bahas ini Bapak Ibu menunjukkan apa? Takriru al-ba's wal jaza, ya, menetapkan bahwa hari kebangkitan dan pembalasan itu ada. Nah, dengan apa? Dari mana kesimpulan ini diambil? Nah, dari ayat 17 sampai ayat 20. Di mana Allah menyuruh kita atau menyuruh orang-orang kafir untuk memperhatikan unta, langit, kemudian apa tadi? Gunung dan bumi. Nah, itu adalah fenomena yang apabila diperhatikan bisa membuat kita beriman, ya, kalau kita betul-betul memperhatikannya. Nah, ini kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi sesungguhnya menegaskan bahwa akan ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan. Yang kedua, ayat-ayat tadi menjelaskan apa? Anna da'iya ilallahi ta'ala muhimmatuhu ad-da'wah duna hidayatil qulub. Bahwa para da'i itu, orang yang menyuruh manusia untuk kembali kepada Allah, kewajiban mereka adalah menyerukan saja, menyampaikan saja, mendakwahkan saja, bukan untuk memberi petunjuk kepada hati seseorang. Karena sesungguhnya yang memberi petunjuk itu hanya Allah. Kita tidak bisa menguasai mereka. Nah, fa innaha ilallahi ta'ala wahda, sesungguhnya memberi petunjuk kepada hati itu adalah hanya hak Allah saja, bukan hak kita. Kita hanya memberikan peringatan atau nasihat. Lalu yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat tadi menjelaskan apa? Bayanu anna masirul basariyati ilallahi ta'ala wahya halun taqtadil iman bihi ta'ala wa ta'atuhu talaban lin najati min azabihi wal fauz bi rahmatih.
bahwa ya manusia ya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berjalan ya menuju kepada Allah taala, itu adalah keadaan di mana mengharuskan kita beriman. Mengharuskan di mana kita harusnya taat kepada Allah supaya apa? Supaya kita mendapatkan keselamatan min azabihi wal fauz bi rahmatihi, dan mendapatkan kemenangan dengan rahmatnya. Nah, inilah seharusnya sesuatu yang dicari ya oleh setiap orang berakal, matlabu kulli akilin lau annan nasa yakfurun. Walaupun manusia itu ingkar kafir, nah harusnya mereka tadi mencari keselamatan, mencari kemenangan dengan cara beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, kesimpulan terakhir dari tafsir Aisyarut Tafasir karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Ya, baik, demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Ini sudah jam 6 lewat 18 menit ya. Tapi kalau ada silakan, kami masih membuka kesempatan kepada Bapak Ibu. Bila mana ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Yang mau bertanya? Kalau ada silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kencing, ngencingi jok motor, terus oh ikut-ikutan kencing di situ. Padahal tidak kencing di situ juga ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu dan sekalian, masih ada sekalian kalau masih ada. Itu Pak belakang. Itu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang tadi menyinggung masalah darah, itu kan haram. Apa Pak? B? Oh, darah. Ya, darah haram ya. Ini Pak, hewan itu kan ada hati. Nah, hati itu kalau seandainya kita rebus, itu masih rebus. Nah, ternyata di situ ada sisa darah. Apakah jantung dari hewan itu juga haram? Apabila dimakan? Itu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, yang pertama air kencing ya. Air kencing kucing. Kucing itu hewan yang halal dimakan dagingnya atau tidak? Tidak ya, alias haram. Kenapa haram? Karena dia bertaring, dia menerkam. Jadi Rasul melarang memakan daging hewan yang zunabin muftaros ya, hewan yang bertaring dan menerkam gitu ya. Maka kucing termasuk jenis hewan itu. Maka daging kucing itu hukumnya haram dimakan. Nah, kotoran yang keluar dari hewan yang haram dimakan dagingnya itu semua najis. Beraknya najis, kencingnya najis. Maka kalau jok motor kita dikencingi kucing atau mantel kita dikencingi kucing, ya najis gitu. Kalau kita joknya gitu ya dikencingi, kecuali kalau kita tidak tahu Pak ya. Kalau kita tahu ada bekas kencing kucing, harus dicuci agar celana kita tidak terkena najis. Kalau kita tidak cuci, nanti kita pakai kita dudukin, kita misalnya mampir sholat di masjid, ya najis, tidak sah sholat kita. Mantel
sama juga najis. Cuma mungkin mantel kan tidak dipakai untuk sholat Pak ya. Nah kecuali mungkin pas hujan, nah kena air hujan. Nah tinggal nanti apakah air kencing kucing yang kena mantel kita itu kena pakaian kita atau tidak, gitu. Kalau tidak aman kan? Karena misalnya dia mengkencingi mantel bagian luar. Cuman kan kita nggak ngerti. Waktu kita mau pakai menyentuh pakaian kita atau tidak kan? Kan dibuka dulu. Nah, andai kata ternyata kena, maka itu bisa menjadi sebab sholat kita tidak sah karena ada najisnya. Oleh karena itu, kalau kita melihat ada mantel kita atau jok motor kita dikencingi kucing, sebaiknya kita cuci. Itu, Pak. Yaitu karena dia najis. Kemudian yang kedua, darah. Ustaz, Ya. solusinya gimana ya? Itu kan bukan kucing kita. Dia itu ke masjid gitu loh. Kita kan nggak tahu dia kencingnya dulu. Di masjid. Ya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kalau kita tidak tahu, maka kita tidak dibebani ya. Tidak dibebani untuk meneliti itu kucing kencingnya di mana. Nah, selama tidak ada indikator karpet yang dikencingi kucing, maka tidak masalah. Maksud saya kan sering sobotan mesin gitu ya. Nah, itu kucingnya itu gimana gitu loh. Ya, kalau kucingnya itu sendiri Bapak Ibu, ya kita megang kucing nyerempet kita, itu tidak najis. Ya, yang najis itu kotorannya. Kalau kucingnya bahkan air liur kucing juga tidak najis. Air liur kalau dia menjilati tubuh kita, itu tidak najis. Karena kata Nabi, kucing itu adalah hewan yang berkeliling di tengah-tengah kalian. Minat tawafina alaikum. Ya, yang sering keliling kan di tengah-tengah kita. Jadi nggak najis. Ya, bulunya walaupun mungkin bisa jadi kan dia menduduki pasir tempat beraknya kan, tempat dia kencing, sehingga mungkin kena bulu-bulunya kan. Nah, itu akan dibersihkan dengan mungkin dia duduk di tanah dan seterusnya. Sehingga kalau kita terkena bulu kucing itu tidak najis. Kita dijilati oleh kucing itu tidak najis. Saya kalau kita lihat betul ada kencing, ada kotorannya, nah itu baru najis itu, Pak. Jadi kalau ke masjid kucing, selama dia tidak buang kotoran, selama dia tidak pipis di masjid, boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Karena dia tidak najis. Fisiknya tidak najis itu, Pak. Ya. Jadi kalau ada kucing masuk ke masjid jangan ditendang gitu ya. Nah, jangan, kecuali kalau kita lihat dia mau pipis di tembok masjid baru kita. Nah, itu pun mungkin kalau diusir nanti kemana-mana. Biarin dia pipis dulu, lalu kemudian kita siram kalau kita mau lihat. Manusia pun begitu, Pak ya. Jadi kalau ada manusia kok kencing di pojok masjid, kita lihat langsung dipukul atau dibiarin. Dulu di zaman Rasul ada orang ya kencing di salah satu pojok masjid. Waktu itu sahabat marah semua, mau mukulin orang ini. Kata Nabi, biarin, jangan, sampai dia tuntas kencingnya. Setelah tuntas baru kemudian disiram, dibersihkan. Nah, kucing pun begitu ya. Nanti kalau ada kucing mau kencing di sini, kita usir, nanti kencingnya kemana-mana. Nah, jadi biarkan, nanti kita perhatikan kencingnya di mana, baru kita bersihkan. Jadi itu, Pak. Tapi biasanya kucing itu yang kami amati ya, dia pasti kalau mau kencing di tempat yang, kalau tempat bersih kayaknya nggak berani dia. Ya, cari tempat-tempat yang kotor ya. Apalagi kucing yang sudah terlatih, biasanya dia kalau mau kencing atau buang hajat, dia akan cari keluar. Jadi itu, Pak. Jadi sekali lagi, kucing masuk masjid boleh atau tidak? Boleh, nggak ada masalah. Jadi itu, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada darah haram, betul. Lalu bagaimana dengan hati atau jantung sapi, kambing itu, Pak ya? Itu halal, Pak. Jeruan kambing, jeruan sapi itu halal. Bagaimana kalau ada sedikit darahnya yang masih menempel misalnya? Nah, kalau bisa memang dibersihkan dulu. Kalau bisa dibersihkan dulu ya semampu kita. Kalau toh masih ada di dalam-dalam sedikit-sedikit, maka itu tidak ada masalah, ma'fu anhu. Nah, yang masih ada nempel sedikit di jantung kambing atau di hati dan seterusnya, kalau sedikit kita tidak tahu, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita tahu, bahkan kita kumpulin darah,
kita bekukan, kita goreng seakan-akan seperti hati gitu ya. Atau seperti apa? Jantung ya. Nah, darah karena dibekukan, saren itu tadi, nah itulah yang haram. Jadi kalau ada sedikit nempel dan kita tidak tahu, maka itu tidak mengapa. Ma'fu anhu, dimaafkan, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jadi baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Sementara ini yang kita bisa bahas, alhamdulillah tuntas sudah pembahasan surah Al-Ghasyiyah. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang berarti kita akan membahas surah Al-A'la nggih Bapak Ibu. Ya, Al-A'la, mundur ke belakang. Baik. Ada pengumuman Pak Nasir atau langsung ditutup? Ya. Mari kita akhiri Bapak Ibu dan jamaah sekalian kajian kita pada pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.